Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Thoriqul Hadi, guru PAI di SDI Nurul Iman Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Daljak di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Dengan nomor induk mahasiswa 42500123117. Pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDI Nurul Iman untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, ada yang tepuknya beda. Iya, kenapa ya? Gak ada, Pak. Oh iya. Baik, ya. Nanti tepuknya akan Bapak ganti. Kalau pagi tepuknya, Satu, kalau siang tepuknya, dua, kalau sore tepuknya, tiga, kalau malam tepuknya empat. tidak tepuk, ya. Tapi kalian bunyi pakai rem, gitu, ya. Ada bunyinya. Bunyinya gimana? Gitu. Bisa dicoba? Pagi, pagi. Halo. Pagi, siang, sore, malam. Oke, nanti kalau di tengah-tengah ada seperti itu kalian harus konsentrasi. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Du'aan raditu billahi rahman wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya, ya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk apa? Untuk kita bisa melanjutkan kegiatan kita bertolabul ilmi. Karena mencari ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Ya, dari sejak lahir sampai meninggal dunia, maka kita harus belajar sungguh-sungguh. Itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Masih ingat pelajaran apa yang bisa kalian ambil atau materi apa aja di bab 3 tentang menghargai dan menghormati manusia sebagai khalifah. Apa sih khalifah itu? Pemimpin. Betul. Tugas khalifah adalah memelihara bumi, apalagi? Betul, apalagi? Masya Allah, luar biasa, ya.
Di dalam surah apa ayat berapa kemarin diterangkan? Al-Baqarah ayat 30 ya. Dan kita juga harus menerima perbedaan. Adakah perbedaan di antara kita? Ada. Di lingkungan kita? Ada. Ya, banyak sekali perbedaan. Kenapa sih Allah menciptakan perbedaan-perbedaan itu? Ya, supaya kita bisa saling menghargai, saling menghormati, kita saling mengenal satu sama lain, ya. Nah, sekarang kita akan masuk bab berikutnya, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, kita akan membaca dulu surah Al-Bayyinah. Sudah hafal? Oke, kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Nah, pada kali ini di pelajaran yang keempat, tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah, Prabu, bisa dibaca nomor 1? Memahami pengertian zakat, infak, sedekah dulu.
Ya, yang pertama memahami pengertian zakat, infak, sedekah dan hadiah. Yang kedua bisa dibaca Malika. Iya, menyebutkan perbedaan dari zakat, infak, sedekah dan hadiah. Yang ketiga mempresentasikan paparan telah dibuat tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah. Yang keempat apa? Memiliki sikap dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita, ya insya Allah nanti akan kita capai. Ya. Selanjutnya, nah, apakah zakat itu boleh diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan? Kemudian yang kedua, pernahkah kalian menemani orang tua saat membayar zakat? Tidak. Ada yang pernah? Ada. Apa perbedaan dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Sudah tahu belum? Nah, kita akan pelajari ya. Insya Allah setelah kita belajar kalian akan tahu semuanya. Nah, ini ada gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Coba kalian perhatikan. Kira-kira gambar 1 ini tentang apa? Tentang apa? Zakat. Yang kedua? Sedekah. Oke. Sedekah apa ini, Pak? Sedekah. Oke, coba kita akan lanjutkan. Nah, macam-macam zakat. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat. Ada berapa sih zakat itu? Ada dua. Yang pertama zakat. Yang kedua zakat fitrah. Pada bulan Ramadan, umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, menurut bahasa fitrah itu artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah zakat fitrah itu adalah, ayo siapa tuh? Juan. Menurut istilah zakat fitrah itu apa? Ayo. Pemberian bahan pokok. Cukup itu aja. Ya, menurut istilah zakat fitrah itu adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, zakat fitrah hukumnya wajib. Zakat mal, perhatikan. Zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat harta. Mal itu artinya harta. Zakat mal adalah zakat dari hasil perdagangan atau perniagaan, kemudian pertanian, ya. Hasil dari pertanian, misalkan misalkan ada orang yang sedang bertani kemudian panen, seperti itu ya. Perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas, dan perak, ya. Dan penghasilan harus dizakati, ya, penghasilan tersebut, ya. Penghasilan harus dizakati. Artinya apa? Ketika ada orang yang sedang bekerja, kemudian dia mendapatkan gaji, tentunya gajinya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Dan sesuai dengan sudah mencapai nisab, maka harus mengeluarkan zakat. Namanya biasanya disebut zakat progres. Oke, kita dengarkan adzan dulu. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Kita jawab adzan.
adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati Oh ya, silakan. Oke, setelah adzan silakan berdoa masing-masing ya. Karena doa setelah adzan insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Guys, itu apa? Apakah dipakai untuk belajar? Hah? Dipakai belajar nggak? Terus tempatnya di mana harusnya? Guys, harusnya di mana tempatnya? Silakan ditaruh pada tempatnya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Zakat mal seperti yang sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi ketika kita melaksanakan atau membayar zakat, itu berarti kita melaksanakan kewajiban melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, perhatikan, ada namanya syarat wajib zakat. Zakat fitrah, syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama Islam. Yang kedua, lahir atau hidup hingga terbenamnya matahari di penghujung bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu atau berkecukupan. Ya. Waktu pembayaran zakat. Waktu pembayaran zakat. Ayo, coba ayat baca. Betul. Jadi pembayaran zakat fitrah atau waktu mengeluarkan zakat fitrah itu dapat dilakukan pada akhir bulan Ramadan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau telat, kapan telatnya? Paling lambat adalah sebelum sholat Id. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Nah, ya. Jadi setelah sholat Idul Fitri sudah naik ke mimbar, ya. Sudah habis waktu pembayaran zakat fitrah. Di dalam Quran surah Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa para mustahik zakat itu ada 8 kelompok atau 8 asnaf. Yang pertama, ayo, apa? Fakir. Apa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilannya juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Yang kedua apa? Guys, yang kedua apa? Orang yang miskin itu apa? Ya, perhatikan biar paham guys. Ya,
Miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi hasil dari pekerjaan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia sudah bekerja nih, tapi gajinya misalkan belum cukup untuk kehidupan, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Gajinya dipotong, apalagi gajinya dipotong. Orang nggak dipotong aja nggak cukup ya. Nah, yang ketiga amil. Nah, amil itu adalah tadi yang Bapak jelaskan, orang yang terlibat dalam panitia zakat, ya, memiliki tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Itu namanya amil. Jadi berhak. Tadi amil itu adalah orang yang ditugaskan, ada SK lah, cara gampangnya, dari pemerintah setempat. Mu'alaf, orang yang lemah imannya atau orang yang baru masuk Islam. Ya. Kenapa harus kita kasih zakat? Supaya ya memperkuat imannya, yakin ya dengan agama Islam. Itu bentuk kepedulian kita juga. Ya. Nah, kemarin ada pertanyaan di kelas sebelah, Pak, bagaimana kalau yang mu'alaf adalah mana siapa ya? Nikita Willy, apa Willy Salim gitu. Nah, katanya begitu. Maksud dia adalah bagaimana kalau mu'alafnya itu kaya? Ya, gitu ya. Bagaimana kalau mu'alafnya itu kaya? Boleh nggak dikasih zakat? Boleh aja, ya. Tapi ikhlas. Boleh aja. Kalau misalkan tidak dikasih zakat, ya nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian rifqoh. Rifqoh itu apa? Budak atau hamba sahaya. Artinya apa? Dia itu belum dipekerjakan, tapi tidak dikasih upah atau tidak dikasih gaji. Ya, Kalau zaman dulu masih ada, sekarang mungkin tidak ada ya. iya. Guys, nah, guys bisa lihat ke depan. Oke, ya. Jadi kemungkinan untuk saat ini zaman sekarang budak itu sudah tidak ada. Budak itu manusia yang dipekerjakan dan boleh dijual. Hah, boleh. Iya, sama tuannya, sama yang punya. Atapnya mah. Ya, itu zaman dulu masih ada begitu. Kemudian zolim, orang yang memiliki banyak hutang untuk kebaikan, bukan untuk judol misalkan. Ya, zolim. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi, ya, orang yang jihad, orang yang berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam boleh. Ibnu Sabil atau musafir, ya. Nah, itu terkait dengan zakat. Sekarang infak. Infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah. Infak dari badan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Infak merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dilaksanakan oleh hambanya. Hukumnya apa? Hukumnya la tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun wa tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah, ini ayat tentang infak. Ali Imran ayat 92. Wah. Kemudian sedekah. Sedekah berasal dari kata sodaqah, yang artinya apa? Benar. Secara istilah artinya apa? Sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridha Allah. Nah, terakhir adalah hadiah. Pernah menerima hadiah? Nah, ini hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat, memberikan penghargaan. Nah, insya Allah sudah selesai. Bapak akan bagi tugas. Silakan membuat kelompok. Ini kelompok 1. Salah. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dikerjakan. Dan ini adalah kelompok 4. Ya, kelompok 1 tentang zakat, kelompok 2 tentang apa?
Infak. Nomor 3 tentang sedekah tentang hadiah. Silakan kalian kerjakan waktunya 10 menit maksimal. Ayo. Tidak ada banyak waktu. Tidak ada banyak Perhatikan, kelompok 4 akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hadiah. Hadiah adalah pemberian suatu sebagai penghargaan atau kenang-kenangan kepada orang lain. Memberikan hadiah adalah tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Yang berhak menerima hadiah adalah orang-orang tertentu. Hadiah berupa sedekah bisa. Cepat. Hadiah berupa sesuatu yang harus. Terus kita lagi. Hukum hadiah adalah mubah atau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mengeluarkan atau memberikan sedekah adalah kapan saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Yang tulis juga Pak.
Oke, baik teman-teman semuanya. Ya. Jadi pembelajaran kita di hari ini tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah sudah selesai. Ya. Tadi sudah kalian presentasi juga terkait dengan zakat, infak, sedekah dan juga hadiah. Ya. Zakat adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan. Sebanyak berapa? 3,5 liter atau 2,5 kilo dari bahan makanan pokok. Kemudian orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ada 8, yaitu ya, Ibnu Sabir. Infak, sedekah dan hadiah itu berbeda dengan zakat. Berbeda dengan zakat, ya. Perbedaan tersebut berdasar dari apa? Aspek hukum, waktu pembayaran atau pembelian, nisab atau ukuran, ya, dan siapa yang berhak menerimanya. Hukum zakat, ya, itu wajib. Kalau yang lainnya sunnah. Sedekah dan infak sunnah. Kalau hadiah boleh atau mubah. Hikmah dari zakat, infak, sedekah adalah untuk menolong kaum duafa, membersihkan diri dari sifat fikir, menghindari tindakan kejahatan sebagai ungkapan rasa syukur dan mempererat hubungan kasih sayang atau silaturahim. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak pertanyaan, insya Allah sudah jelas semuanya. Kita cukupkan sekian dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.